Ya, kita masuk part yang kedua, teman-teman. Kurang lebih yang kemarin, kalau kalian udah mengikuti ya, harusnya udah ada seperti ini beberapa elemen yang udah kita tambahkan. Ada kartunya, card di atas, terus ada player, ada tombol start, ada background-nya seperti ini juga. Ini ngomongin tentang yang halaman kedua sih. Halaman ke satu kemarin cuma ada tombol di tengah-tengah sini ya, tombol play doang. Oke, coba kita cek aja, kita kecilin dulu. Ya, di sini teman-teman sudah masuk di editor ya. Ntar kita akan coba mulai dengan bikin program untuk masuk ke halaman yang kedua, yaitu halaman intronya, teman-teman. Karena kan kemarin kita punya screen di sini backdrop. Coba kita cek di backdrop nih. Screen 1 yang menu, yang utama. Ada screen 2 yang intro. Kita bakal masuk dari screen 1 ke screen 2. Oke, let's go. Kita langsung mulai aja, teman-teman. Kita bakal mulai dari backdropnya dulu ya. Di sini, teman-teman, kita harus set di awal ini. Berarti apa? When green flag click, ketika kita klik si backdropnya ini, ketika kita memulai gamenya pakai bendera hijau, dia nanti akan set dulu backdropnya jadi yang screen 1, teman-teman. Kita ke looks, terus cari aja switch backdrop to screen 1 dulu, teman-teman. Oke, nah habis itu, kita perlu juga menyembunyikan mereka semua ini, teman-teman, kecuali tombolnya ya. Playernya kita sembunyikan, card juga kita sembunyikan. Ketika kita pencet green flag-nya. Ini player sembunyi dulu, dia akan hide. Mana tuh hide? Kita cari, oh ini dia hide. Terus card juga sama ya, langsung kita masukin aja. Caranya kayak gini, cukup simpel teman-teman ya. Nah, tarik aja, terus taruh di atasnya card yang ini. Oke, lepas aja, nanti bakal dia masuk langsung di sini. Oke, sekarang kita coba klik green flag-nya dan nah, itu dia. Udah masuk di sini. Dan ini, oh ya, tombolnya harusnya kita taruh tengah-tengah sini, teman-teman. Nah, kita set dulu ya tombolnya juga nih. Ketika kita klik green flag, maka dia harusnya berada di tengah-tengah situ. Kita kasih go to X-nya segitu, Y-nya segitu ya. Kita ambil aja ke mana nih? Looks, maaf, motion ya. Kita cari go to X dan Y. Kayak gini, kita coba lagi. Nah, ini dia. Kita udah klik green flag dan dia udah menempatkan pada posisinya masing-masing. Backdropnya udah oke ya, switch backdrop to screen 1. Terus tombolnya dia ke start. Oh ya, ini kita tambahkan satu lagi, teman-teman. Harusnya, karena kan di tombolnya ini ada dua ya. Dua tombol, button 1 yang tulisan play, button 2 yang tulisan start. Nah, di sini kita harus set dulu ke button 1 yang tulisan play, teman-teman. Maka kita tambahkan switch costume. Yang ini ya, kita tambahkan switch costume, dia akan menjadi button play karena awalnya itu kan play, teman-teman. Oke, ini dia. Udah, kita klik lagi, aman. Player dia akan sembunyi dulu. Ini ngomong-ngomong backdrop ya, teman-teman, yang ini bukan player yang ada di sini. Terus card juga sembunyi dulu. Gitu, teman-teman. Oke, tuh silakan kalian bisa set dulu untuk awalannya ya. Berikutnya kita mau atur biar ketika kita klik tombol play ini, dia bakal masuk ke halaman yang kedua. Ya, scene yang kedua, yaitu scene intro. Maka kita ke buttonnya dulu, kita klik button. Ini bisa kita geser ke kiri aja ya, teman-teman, kayak gini. Terus kita taruh di sampingnya sini. Ketika kita klik ya, teman-teman, maka kita cari ke events, yaitu namanya adalah when this sprites click, alias ketika sprite ini kita klik, maka dia akan melakukan apa. Jadi kita taruh bawahnya sini juga boleh. When this sprite click, kalau kita klik, maka dia nanti akan send message dulu, teman-teman. Alias kita harus pakai backdrop. Kenapa kita pakai backdrop di sini? Biar lebih mudah dalam kita mengatur setiap scene-nya, teman-teman. Oke? Maka di sini kita akan menandai bahwa ketika kita masuk atau klik play, dia akan masuk ke scene kedua, yaitu scene intro. Oke, maka di sini kita tambahkan broadcast, Di sini ada broadcast, kalian masukin aja. Terus kita bikin message-nya ya. Kasih aja, misal karena di sini kita udah pencet tombol play, maka di sini kita bisa masuk ke screen yang kedua atau scene yang kedua ya. Kita kasih aja SC2 intro, kayak gini aja, teman-teman. Ini menandakan bahwa kita udah masuk ke scene yang kedua, yaitu scene intro, teman-teman. Kita kasih kayak gini, scene 2 intro. Habis itu
Di sebelah kanannya sini, teman-teman, kita akan receive message. Oke, ini kan halaman awal nih, halaman menu awal ya. Nih, kita sekarang masuk ke halaman yang kedua, yaitu screen 2 intro. Teman-teman bisa gunakan when I receive screen 2 intro. Dia nanti akan switch dulu, teman-teman. Akan switch. Nah, ini kan masih button ya. Kita akan switch dulu tampilannya atau kostumnya menjadi button yang kedua, yaitu button start. Oke ya, button start. Kemudian kita ke backdrop, teman-teman. Sama nih, di backdrop kita juga pakai when I receive broadcast, kita cari aja tadi. Ketika kita udah masuk scene 2 intro, maka backdropnya akan berubah menjadi apa tadi? Scene 2 intro, teman-teman. Maka kita cari aja logs-nya, switch backdrop to scene 2 intro. Berikutnya apa lagi yang harus kita tampilkan di scene 2? Kita harus menampilkan si playernya juga, teman-teman. Maka di sini juga sama nih, kita kasih aja tadi when mana tadi? Broadcast. When I receive broadcast scene 2, maka dia akan muncul, teman-teman. Kita cari aja muncul. Mana nih? Muncul itu show. Oke, terus kita pengen dia nanti playernya di tengah-tengah, tapi nanti dulu, teman-teman. Yang penting kita show dulu. Cardnya juga sama ya, kita show, kita ambil aja dari sini, teman-teman. Langsung kita taruh di bagian sini. Oke, kita geser biar rapi. Nah, oke, kita coba lagi, teman-teman. Awalnya kayak gini, kita klik play dan dia udah masuk ke scene yang kedua. Dan ini cukup bagus nih, langsung menata kayak gini ya, teman-teman. Nanti kita akan set dulu beberapa hal untuk penempatannya ya. Tombol start ini harus kita taruh di sebelah sana, teman-teman ya. Maaf, harusnya di sini. Ini playernya kita taruh di sini. Oke, sebentar, atas sedikit mungkin. Ya, sekitar di sini ya. Maka kita langsung aja set posisinya pakai go to seperti biasa, teman-teman. Sini kita kasih go to, terus ini kita kasih x-nya 0 biar di tengah-tengah, y-nya kita kasih mungkin 8 berapa nih? 84, berarti kita biar mudah ya, teman-teman. Kita kasih 85 aja. Kayak gini. Terus juga buttonnya sama, kita harus kasih dia posisi dulu, posisi ketika dia masuk ke halaman yang kedua. Kita cari go to, ini dia, terus kita taruh di bagian sini, teman-teman. Habis itu kita bisa ubah aja X-nya berapa nih? 138, 140 deh. 140, terus Y-nya kita kasih 90 gini aja coba. Kita ulang lagi dari awal, klik dan tuh. Udah masuk dan nih tombolnya udah sesuai, card-nya juga udah. Nah, card-nya ini coba kita juga kasih go to ya, teman-teman, biar dia di atas itu. Ketika kita klik nanti tombol play yang ada di awal tadi. Mana tadi? Kita ke go to dulu, teman-teman, di sini. Oke, dia udah ngesat ya. X-nya 0, Y-nya 85. Kita coba lagi, teman-teman, play. Nah, dia sudah masuk ke scene kedua, menampilkan kartu. Terus playernya juga ada, dan tombol start juga sudah ada, teman-teman. Gitu. Oke? Jadi, silakan teman-teman. Tadi pertama, kalian harus membuat tombolnya tadi ya. Ketika tombolnya diklik, maka dia akan akan ganti atau akan mengirimkan broadcast menuju scene 2, teman-teman. Habis itu dia akan menempatkan diri di sana. Ini go to, terus switch costume menjadi start sekarang. Oke, udah beda nih, bukan button play lagi tapi button start. Kemudian di backdrop, ketika udah masuk ke screen 2 intro, maka backdropnya juga akan berubah ya, jadi scene 2 intro. Terus playernya akan muncul dengan posisi seperti ini, teman-teman, XY-nya. Habis itu card juga sama, posisinya seperti ini. Dan juga akan muncul di scene yang kedua. Gitu, teman-teman. Kalian tambahin dulu. Berikutnya kita mau bikin biar kita bisa menuliskan sapaan di atas sini, teman-teman ya, di dalam kartunya ini. Jadi kita akan sapa ya kan, dan juga menceritakan sedikit apa yang mau kita lakukan di sini, teman-teman. Oke, nah untuk menambahkan itu kalian harus import pakai fitur di sini ya, teman-teman. Kalian harus upload sprite, yang mana sprite-nya nanti ini khusus nih, teman-teman. Kalian kalau pengen ada efek kayak ngetik yang waktu itu di preview udah aku tampilkan, teman-teman. Kalian bisa ikuti langkah-langkah ini, tapi kalau kalian langsung manual bikin cardnya di dalam sini nanti juga bisa sebenarnya.
sama aja, teman-teman. Kalian bisa langsung ngetik secara manual di sini, atau kalian ikutin langkah-langkah di sini yang bakal aku praktekin, teman-teman ya. Nanti kalian bisa upload saja dengan download dulu file yang udah ada di deskripsi nanti, teman-teman. Oke, jadi kalian cari aja dari file yang udah kalian download. Nanti kalian akan mencari satu file namanya adalah letter sprites. Kalian cari aja yang ini, teman-teman ya. Nih, letter sprite 3, letter.sprite 3. Di sini aku udah siapin buat teman-teman semua sprites untuk menampilkan huruf demi huruf untuk kalimat-kalimat yang bakal kita tampilkan di atas sini. Oke, jadi kalian nggak usah bikin dari nol, dari A, B, C, dan seterusnya, karena ini udah aku siapin. Karena nanti tinggal open saja, terus nanti bisa ke upload di sini, teman-teman udah punya satu sprite letter. Nah, di dalam sini sprite letter, di dalam sini kita udah punya satu method atau satu blok ya, teman-teman, blok khusus yang mana blok ini bakal kita pakai nanti untuk menaruh teks dan juga menempatkan teks tersebut, serta kita juga bisa set ukurannya, teman-teman. Nih, sini ada teksnya apa, x-nya berapa, dan juga ukurannya berapa yang pengen ditampilkan di bagian sini. Kalian bisa langsung aja import letter sprites ini, teman-teman. Gitu, kalian coba import dulu. Kalau sudah, nanti kalian bisa amati di variabel ya. Di sini udah ada beberapa variabel tambahan ya, ada index, next. Terus juga ada list lebar dan list simbol yang mana nanti bakal membantu kita dalam menyimpan ukuran dari setiap lebar dari setiap simbol yang ada di sprite letter ini. Kalau kalian klik sprite letter terus di custom, nanti bakal tersedia seluruh huruf dan juga karakter-karakter yang nanti bakal kita pakai, teman-teman. A, B, C sampai Z, besar kecil, ada titik, koma, tanda seru, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke ya, kayak gitu, teman-teman. Sekarang kita akan coba di bagian list lebar, ls lebar dan ls simbol. Kita cek di sini. Kalau dia masih kosong, nah harus kita import juga nih, teman-teman. Kalau kalian amati di sini, kalian klik centang aja. Di bagian di sini ada list lebar, ls lebar, dan ls simbol. Ls itu maksudnya list ya, teman-teman. List lebar dan list simbol di sini nanti bakal kita masukin, bakal kita lakukan import. Caranya sama kayak tadi. Kalian tampilkan dulu, ya kan? Terus kita import. Nah, cara importnya gimana? Klik kanan. Di bagian list lebar, kalian import, teman-teman. Terus kalian masukin juga file yang udah aku siapin di sana ya. Di sini aku punya dua nih, list lebar dan list simbol. Pertama tadi apa? List lebar ya. Jadi kita klik list lebar. Terus kita open aja. Harusnya nanti udah masuk di sini, teman-teman ya. Kita klik. Nah, udah masuk tuh. Ini seluruh lebar dari huruf atau simbol yang udah kita siapin di sini. Kemudian satunya yang ls simbol juga sama ya, kita langsung import aja. Klik kanan, import. Terus kalian cari aja list simbol, ls simbol ya. Kalian open lagi dan tuh. Sudah masuk semuanya di sini, teman-teman ya. Hal-hal atau apa nih? Simbol-simbol yang nanti bakal kita pakai, teman-teman, di situ. Oke, di situ ada titik, tapi sepertinya ada yang hilang nih, teman-teman. Kita harus perbaiki dulu, kita harus lengkapi ya. Yang pertama yang 54. Kalau kita cek di custom, kita cek custom yang ke-54 itu adalah apa nih? Tanda koma, teman-teman. Maka kita harus tambahin di sini, ternyata belum ada ya. Di sini, teman-teman, kita kasih aja tanda koma. Oke, kalian bisa inputin manual, klik aja sekali udah bisa langsung kalian ketik koma. Habis itu kita ke bawah lagi, ini masih kosong juga yang 64. Kalau kita cek 64 itu ada apa? Kita scroll ke bawah, 64 terakhir ada tombol atau tanda simbol kutip ya, teman-teman, tanda kutip. Di sini kalian bisa ketikin aja tanda kutip 2. Oke, kayak gini, teman-teman. Harusnya kayak gini sudah cukup lengkap. Jadi kalian bisa import dulu. Pertama tadi adalah letter sprite, habis itu yang kedua adalah listnya, yang list lebar dan list simbol gitu. Berikutnya, sekarang kita bisa hide dulu yang ini, teman-teman. Kalian bisa buka di code, terus uncheck aja yang ini. Nggak usah dicentang, biar tersembunyi dia ya, teman-teman. Oke, kita udah punya satu blok ya di sini untuk teksnya apa. Nah, kita akan uji coba dulu, teman-teman. Scroll ke bawah aja, kita taruh di bawahnya sini. Kita pengen uji coba pakai bloknya ini, teman-teman. Set. Kita mau tes dulu ya, teman-teman. Misal di sini kita ketikin aja assalamualaikum
Assalamualaikum. Bentar, kita gedein dikit biar kelihatan. Assalamualaikum. Misalnya seperti ini. Kita pengen taruh X-nya sekitar minus berapa nih? Kalau di kiri nih, kayaknya sekitar ini deh, teman-teman. Minus berapa ya? Coba kita pakai backdrop yang ini deh. Kita pakai bantuan backdrop dulu ya, teman-teman. Kalian cari aja backdrop. Scroll ke bawah, namanya itu yang XY Grid. Ini ketutupan aku nggak ya, teman-teman? Di bawah ini ada XY Grid. Kalian bisa lihat yang ini. Ini harusnya nggak ketutupan di sini. Kita klik aja nih. Nah, ini udah bisa membantu kita dalam mengatur posisi yang bakal kita tempatin nanti untuk letternya. Atau untuk huruf-hurufnya. Kalian bisa ke sini, letter. Terus kita set tadi ya, Assalamualaikum. Kita pengen dia berada di bagian sini minus 200 berarti teman-teman ya. X-nya kita kasih minus 200. Terus Y-nya kita kasih dia agak ke atas itu berarti kalau paling atas tuh minus 180, kita bawahin dikit, mungkin minus 150. Size-nya kita set misal 16 mungkin ya. Kita coba dulu teman-teman, klik. Nah, tuh dia. Oh, Y-nya harusnya di atas teman-teman. Bentar, Y-nya harusnya bukan minus ya. Kita klik dulu, terus kita pencet set. Nah, tuh di atas teman-teman ya. Oke. Sudah masuk di situ, ukurannya juga udah cukup bagus, 16. Oke, tapi kayaknya kegedean ya, teman-teman ya. Kita coba kecilin dikit jadi 14 coba. Kita set lagi. Nah, itu dia. Oh, dia masih menumpuk ya, teman-teman. Nanti kita akan bersihkan menggunakan satu broadcast lagi yang untuk clear the clone, teman-teman. Oke. Kayak gini ya, udah kita uji coba, udah aman. Sekarang kita mau tambahin satu kita akan panggil satu broadcast yaitu clear text, teman-teman. Di sini kalian ambil aja. Nah, clear text ini gunakan untuk apa? Menghapus semua teks yang udah ditulis. Oke, misalnya tadi kita nulis ya, tuh. Terus kita pengen hapus, kita tinggal pakai clear text ini. Nah, udah. Jadi tuh, teman-teman. Ke delete semua, hapus semua. Maka sebaiknya kalau kita mau nulis, kita tinggal pakai seperti ini. Oke, clear text. Terus dia baru nulisin. Jadi, biar apa sebelumnya menghapus dulu, baru kita nulis yang baru. Gitu. Oke. Assalamualaikum. Nah, di situ sudah cukup bagus, teman-teman ya. Udah ada apa nih kata-katanya. Nah, sekarang tinggal kita lengkapi saja, teman-teman. Oke, apa yang mau kita lengkapi? Bentar, ini kita balikin dulu backdropnya biar bagus, teman-teman. Coba kita balikin ke sini ya. Nah, ini dia. Oke. Kita ke letter. Sekarang kita akan mulai untuk menulis sapaan di dalam sini, teman-teman. Kalian bebas mau kasih tulisan apapun, boleh. Sapaannya. Nih, sini aku mau kasih contoh aja. Jadi, kapan kita menyapa? Jadi, ketika kita udah masuk ke scene yang kedua, teman-teman. Oke, scene 2 tadi apa? Kita ambil dulu broadcast-nya. When I receive scene 2 intro, teman-teman. Ketika kita udah masuk scene 2, maka dia nanti akan memulai menulis di atas situ. Tulisannya apa ya? Terserah. Oke, misalnya di sini nanti Assalamualaikum, namanya siapa gitu kan. Terus bawahnya nanti bla bla bla, penjelasan sedikit apa yang akan kita lakukan di sini, teman-teman. Oke. Sekarang kita bisa lanjutin untuk menambahkan beberapa kalimat di bawahnya sini. Itu kan Assalamualaikum udah. Kayaknya kurang ke bawah sih, teman-teman. Kita coba Y-nya kita kurangin aja jadi 148. Habis itu kita tambahin, kalian langsung duplikat aja, klikkan duplikat. Di bawah sini kita bisa tambahkan, teman-teman ya. Nih, aku udah menyiapkan. Hari ini kita akan menerima pertolongan baru. Terus di bawahnya sini, Y-nya kita kurangin dikit, teman-teman. Jadi sekitar mungkin 148 ya. 1 berarti kita kurangin 10, 138 coba, teman-teman. Kita klik. Assalamualaikum. Oh, ternyata masih kurang ke bawah dan ukurannya terlalu besar, teman-teman, ternyata. Yang bawah kita kasih 12 aja. Terus dia lebih ke bawah lagi Y-nya. Berarti sekitar berapa nih? 148 berarti 135 coba, teman-teman. Kita klik lagi. Nah, tuh cukup bagus, teman-teman ya. Oke, kurang ke bawah lagi ternyata berarti 130 aja deh. Terus juga ini X-nya kurang ke kiri dikit, teman-teman. Atau sebenarnya kayak gitu nggak apa-apa sih, teman-teman. Yang ini mungkin ya. Yang ini kita tambahin. Yang ini kita kurangin aja 198 misal.
Coba kita klik lagi. Oke, nah itu dia teman-teman. Oke, cukup bagus. Assalamualaikum. Hari ini kita akan mulai pertemuan baru, pertemuan seru di bulan yang penuh kebaikan. Nanti kita taruh di bawahnya sini, teman-teman. Yang penuh kebaikan, ceritanya kayak gitu ya. Oke, ini mungkin udah cukup bagus. Nanti kita tambahin aja, kita kurangin lagi teman-teman, biar lebih ada jaraknya ya dari atas. Kita kasih 127 mungkin. Terus bawahnya kita duplicate aja, bikin lagi teman-teman, kita taruh kalimat bawahnya penuh kebaikan misal, karena nanti nggak muat yang di sana, harus kita kasih bawahnya. Oke, X-nya kita kasih minus 200 juga, Y-nya mungkin kita tambahin lagi jadi 115 coba. Kita kurangin lagi ya teman-teman. Hari malam seluruh di bulan penuh kebaikan. Oh, ternyata kurang ke bawah lagi guys. Kita bawain lagi deh. 100 terus 115 berarti 100 berapa nih? 110 deh coba. Kita klik lagi aja. Nah. Oke, hari ini kita mau pertemuan seru di bulan penuh kebaikan. Tuh. Udah lumayan bagus nih, teman-teman. Sudah cukup pas di situ. Oke. Silakan nanti dirapin aja ya, sesuka kalian mau dibikin seperti apa teman-teman. Kayaknya udah cukup rapi di sini. Oke, nanti kalian coba aja di adjust sendiri atau diatur sendiri teman-teman ya, yang menurut kalian rapi kayak gimana. Berikutnya, ternyata di sini masih ada cukup cukup longgar ya di bawah sini teman-teman. Maka ukuran dari card ini kita kurangin dulu ya, biar dia tidak terlalu memenuhi layar teman-teman. Jadi kalian bisa ke sini, terus kita klik yang ini teman-teman ya, yang reshape kemarin. Terus kita klik, habis itu mau kita kurangin teman-teman, biar dia naik ke atas sedikit. Oke, nah caranya gimana? Nah ini harus kita blok dulu semuanya ya teman-teman. Ini bisa nggak kita blok semuanya? Nah, ini kalian bisa langsung Ctrl A aja. Oke, kita klik, terus pencet Ctrl A teman-teman. Ctrl A ya, Ctrl A ditahan, A-nya dipencet. Ya kan, udah keblok semuanya, udah biru nih titik-titiknya. Sekarang kita shift, teman-teman. Kalian bisa pencet shift. Shift-nya pencet dan ditahan, kita klik dua tombol di atas. Dua titik di atas ya, ini kita klik. Terus yang samping sana juga kita klik. Tuh, di atas. Yang di atas ini putih, yang di bawah biru semua. Sekarang kita ke yang warna biru, teman-teman. Kita tarik ke atas. Shift-nya tetap ditahan. Terus kita klik, tahan, geser ke atas. Ya ampun, bentar. Undo dulu guys. Oke, kita ulang. Ctrl A, terus yang atas kita shift, klik, terus yang bawah kita geser ke atas. Ampun. Bentar, kita ulang lagi. Ctrl A. Nih. Nah, tuh kan. Ini mouseku agak bermasalah, teman-teman. Coba kita ulang lagi, pelan-pelan. Oke, kayak gini. Terus yang ini kita naikin ke atas. Nah, tuh dia. Oke, cukup pas teman-teman ya kayaknya. Mantap. Kalian nanti sesuaikan aja sesuai apa yang kalian inginkan di situ. Oke, mantap. Cukup rapi teman-teman di sini. Berikutnya kita mau tambahin input nama kita, teman-teman. Jadi ketika dia nanti bakal masuk nih, misal kita coba lagi ya. Play. Nah, ini kita pengen inputin dulu, jadi kita bisa menyapa nama yang udah kita masukin nanti. Assalamualaikum, namanya siapa gitu. Oke, berarti kita ke player dulu, teman-teman. Setelah itu, dia harus nanyain ya. Kita bisa ke sensing. Terus cari aja ask. Nih, di sini. Mau kasih pertanyaannya apa, bebas. Misal, siapa namamu? Nah, kayak gini misal. Oke, terus kita harus bikin satu variabel untuk menyimpan nama yang udah kita masukin, teman-teman. Oke, kita bikin aja variabel di sini, make a variable ya, variable, terus pilih make a variable, kalian klik saja, misal apa nama gitu aja, teman-teman. Terus kita oke. Habis itu nanti kita akan set ini, teman-teman, kita ambil, terus kita set nama menjadi apa? Menjadi jawaban. Answer dari asking tadi, kita kan nanyain tuh, siapa namamu? Nah, nanti kita akan masukin nama, dan nama tersebut harus, answer-nya harus kita simpan di variabel nama. Oke, kayak gini. Kita coba lagi, teman-teman. Tuh, dia udah nanyain ya, siapa namamu katanya. Kita harus masukin namanya di sini, teman-teman. Masalah namanya Ibrahim, misal. Nah, nanti dia harusnya langsung mengetik di atas itu. Oke, sekarang kita harus menyesuaikan, teman-teman ya. Jadi,
dia nanti si tulisannya harus nungguin dulu sampai kita memasukkan nama. Oke, maka kita harus menuju ke tulisannya dulu di sini di letter ya, teman-teman. Habis itu when I receive. Nah, di sini sebaiknya teman-teman kita membuat satu kondisi bahwa kita sudah menerima pesan kalau kita udah masukin nama. Maka di sini harus kita ubah dulu teman-teman pakai broadcast ya. Kita ke player lagi. Terus di sini kita akan tambahkan satu broadcast teman-teman. Oke, broadcastnya apa? Broadcastnya adalah ketika kita ngasih tanda bahwa kita udah masukin nama. Maka kita bikin aja di sini satu broadcast message-nya adalah nama. Namanya udah dimasukin. Oke, atau lebih tepatnya kayak gini, input nama deh. Biar lebih jelas. Oke ya. Ketika kita udah masukin nama, maka dia akan mengirimkan sinyal bahwa kita udah masukin nama. Maka kita ke letter. Di sini when I receive-nya kita ubah teman-teman. Ubah apa? Input nama. Kalau udah inputin nama, maka baru dia nanti akan mengetikkan. Dan di dalam sini harus kita ubah juga teman-teman. Ya, harus kita ubah dengan nama yang udah kita masukin. Maka di sini kita akan pindahin dulu assalamualaikumnya, kita copy dulu teman-teman ya. Kalian bisa Ctrl C, terus kalian cari aja join di yang hijau operator teman-teman, join untuk menghubungkan antara assalamualaikum, terus kita tambahin koma dan spasi, belakangnya kita tambahin nama yang udah kita masukin tadi teman-teman. Nih ada nama, kita masukin aja di dalam sini. Tuh ya, sesuai dengan apa yang kita masukin, assalamualaikum Ibrahim, terus kita masukin aja ke sana teman-teman. Oke, seperti ini nih. When I receive input nama, maka dia akan ngomong assalamualaikum, namanya siapa. Hari ini kita akan bla 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 dan seterusnya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita akan coba lagi jalankan dari awal play. Tuh, dia udah nanyain ya siapa namamu. Terus kita misalnya masukin Abdurrahman misal. Abdurrahman. Nih kita klik. Tuh, assalamualaikum Abdurrahman. Nah, tuh cakep nih teman-teman. Assalamualaikum Abdurrahman. Nah, ini kita udah memulai pertemuan seru di bulan penuh kebaikan katanya, ya kan? Nanti kita akan lanjutin aja teman-teman. Ini kalau kita ubah jadi 12 gimana nih? Bagus nggak? Kita coba lagi. Abdurrahman. Assalamualaikum Abdurrahman. Hari ini kita akan bla 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 bla. Nah, udah tuh. Kayak gitu teman-teman ya. Jelek deh. Kita balikin lagi deh 14. Oke. Seperti ini kita coba lagi. Tuh, assalamualaikum Abdurrahman. Hari ini kita mulai pertemuan seru di bulan penuh kebaikan katanya. Ya, oke. Cukup bagus teman-teman hasilnya. Seperti ini. Oke, ya kemudian teman-teman kita harus perbaiki juga kartunya ini, seharusnya dia belum muncul ya. Ketika apa? Ketika kita masukin nama, kartunya ini belum muncul nih. Maka harus kita set juga kartunya, teman-teman. Jadi, kapan dia muncul? Ya sama, kayak si tulisan tadi. Dia munculnya ketika kita udah inputin nama, teman-teman. Oke? Seperti ini kita coba lagi. Nah, tuh dia udah hilang. Harus kita inputin nama dulu ya. Misal namanya siapa lagi nih? Yusuf. Oke, tuh assalamualaikum Yusuf. Nah, baru dia muncul dan menuliskan. Seperti itu, teman-teman. Oke. Berikutnya kita akan tambahin beberapa kalimat lagi ya, teman-teman. Ketika ini udah, maka dia akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu terkait petunjuk apa yang harus kita lakukan di game ini nanti. Kita bisa duplikat aja ketiga ini teman-teman, karena nanti bakal kita ganti ya, atau sama broadcastnya juga ya sebenarnya teman-teman. Kita duplikat, kita taruh bawahnya, jadi nanti ketika dia udah nulis yang ini, dia akan kehapus dan akan diisi dengan baru lagi teman-teman. Nah, di sini kita akan kasih ya, ini kalian bisa hapus dulu kayak gini, hapus aja semuanya. Jika dihapus, terus kita mulai dari yang atas. Berikutnya nanti adalah setiap keputusan bla 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 menentukan pahala. Terus yang baris kedua kita fokus energi star badge yang akan didapatkan, dan terakhir kita kasih klik karakter pilihanmu. Oke, kita coba jalankan klik sini aja teman-teman untuk ngecek ya apakah dia udah berjalan dengan baik. Selanjutnya hari ini kita akan memulai pertemuan seru di bulan penuh kebaikan. Nah, tuh setiap keputusan yang kita menentukan pahala, fokus energi star badge yang kamu dapatkan. Klik karakter pilihanmu dulu ya. Nah, yang atas ini kayaknya terlalu besar ya, kita kasih aja 12, terus dia agak ke kiri dikit harusnya teman-teman, maka ini kita kasih minus 200. Terus Y-nya mungkin segitu dulu, oke nggak apa-apa.
Terus yang paling bawah, klik karaktermu dulu. Ini harusnya dia agak ke bawah sedikit. Kita kasih 05, 105, terus yang 200-nya kita tambahin sedikit ke kanan lagi. Jadi 103, 200 minus 203. Coba kita klik lagi. Assalamualaikum Yusuf, hari ini kita akan mulai dengan seru di bulan penuh kebaikan. Setiap utusan, oke. Fokus dan energi stabil yang kamu dapatkan. Klik karakter dulu ya. Bentar. Kliknya kok malah semakin ke sana. Oh ya, ini harusnya kita kurangi ya. 197 misal. Baik, kita klik lagi. Hari ini kita akan untuk penuh kebaikan setiap urusan. Oke. Fokus energi basket kamu. Nah, itu dia. Klik karakter dalammu dulu ya. Gitu katanya. Ya. Kemudian ini kita tambahin dulu, kita kasih wait teman-teman ya, biar ada jeda waktunya sedikit. Misal 1 detik di sini. Kita ulang lagi. Nah, itu dia menyapa hari ini bla bla bla. Setiap keputusan bla bla bla. Energi badge yang kamu dapatkan. Klik karakter dalammu dulu ya. Oke, sebelum dia lanjut ke bagian kedua, harusnya kita broadcast, wait dulu ya, biar nggak langsung ganti, teman-teman. Kita lihat. Oke, seru di bulan penuh kebaikan. Tuh, dia wait dulu, terus baru dia lanjut lagi. Gitu, teman-teman. Oke, oh yang paling atas nih agak ke kiri, ke kanan dikit, kita kurangi 198 coba, teman-teman. Sekali lagi. Oke, nah, setiap bla bla bla, oke, fokus. Dan terakhir, klik karakter primo. Oke, mantap nih teman-teman. Sip, seperti ini. Kita coba lihat, kita gedein dulu ya teman-teman. Ya, kita akan coba klik green flag-nya. Kita mulai dari awal, close klik play. Siapa mau, dia udah nanyain ya kan. Kita kasih nama tadi, siapa tuh? Muhammad, misal ya. Terus kita bisa pencet aja, centang di situ. Nah, tuh. Assalamualaikum Muhammad, hari ini kita akan bla bla bla, penuh kebaikan. Terus setiap keputusan kegiatan menentukan pahala, fokus, dan energi, badge yang kamu dapatkan. Klik karakter dalammu dulu ya. Nah, nanti kita akan tambahin teman-teman ya. Untuk part berikutnya, bisa ngeklik karakternya. Kita bisa pilih karakternya. Mau yang cewek atau cowok. Terus tombol start juga bisa kita lanjut ke halaman atau scene yang berikutnya, teman-teman. Jadi, seperti itu dulu untuk part 2. Silahkan kalian bisa ikuti dari awal sampai akhir di part 2 ini untuk mengatur dari halaman 1 ke halaman 2, teman-teman. Gitu, sama coba. Kita jumpa lagi di part yang ketiga.